Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati, jadi Prof. Miftah, kita jumpa di bawah Prof. Miftah Farid. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan YPM Salman, Prof. Hasanuddin, dan Ketua Umum Pengurus Profesor Suwarno yang tadi memberikan sambutan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk seluruh pengurus Yayasan Masjid Salman. Kemudian Prof. Umar Khayyam yang membawahi mahasiswa kaderisasi dan semua saja para peserta. Jadi namanya peserta apa ini Bapak Umar Khayyam? Ini kan yang ini intelektual muda atau negarawan muda ini? Atau semua? Semua. Oke. Yang merasa semuanya acungkan tangan. Yang merasa intelektual saja acungkan tangan. Ya. Jadi senang sekali saya bisa kembali ke Masjid Salman. Ini tempat yang jadi inspirasi bertumbuhnya gerakan-gerakan mahasiswa di kampus-kampus di berbagai tempat seluruh Indonesia. Dan ini tempat yang punya sejarah panjang bagi pergerakan. Karena itu buat adik-adik semua di sini, Anda patut untuk belajar sejarah. Tapi yang lebih penting lagi, Anda bersiap untuk membuat sejarah di masa depan, ya. Jadi Anda siap-siap tuh. Tapi jangan lupa pelajarannya. Ini inspirasi. Jadi training-training ini mengingatkan saya, Pak, pada masa waktu saya masih kuliah. Waktu kuliah dulu, saya punya berkesempatan untuk menjemput satu orang yang saya kenal dulu tokoh di Salman. Namanya Imaduddin Abdurrahim, Bang Imad. Nah, saya ini kenal Bang Imad dari buku Kuliah Tauhid. Masih ingat ya Kuliah Tauhid itu? Kuliah Tauhid bukunya Bang Imad itu saya kagum betul dengan buku itu, saya baca gitu. Tapi juga saya itu terkejut ketika baca buku itu bahwa ternyata Bang Imad itu lulusan ITB. Saya pikir ini ulama kiai gitu. Ternyata di ITB ada juga ya kiai gitu ya. Ulama ITB, Bang Imad itu. Nah, kebetulan Bang Imad datang ke Jogja, saya dapat tugas menjemput. By the way, teman-teman semua, kalau jadi panitia, saya dulu sering jadi panitia seksi transportasi. Bukan paling pentingnya, yang paling penting itu kan ketua, sekretaris, tapi seksi transportasi itu supir. Tapi dia yang jemput pembicara, dia nemenin pembicara, dia yang paling banyak kenal dengan semua pembicara yang diundang ke kampus. Jadi saya dapat kesempatan tuh Bang Imad. Nah, saya ngobrol, saya nemenin Bang Imad. Kelilinglah saya sama Bang Imad. Nah, satu ketika saya waktu itu tanya, Bang Imad gimana ceritanya Bang Imad ini kok masuknya ITB? Jurusannya listrik. Lalu beliau cerita, saya ini di Sumatera Utara. Lalu saya masih duduk di bangku SMP kalau nggak salah, atau SMA, ada peresmian Bendungan Asahan. Pada saat peresmian Bendungan Asahan, yang datang adalah Bung Hatta. Pada masa itu belum ada televisi, radio masih minim, koran belum masuk. Jadi semua orang itu kepengen lihat yang namanya pemimpin Indonesia dari Sumatera itu seperti apa sih? Namanya Bung Hatta. Jadi beliau cerita, dia dan orang-orang di kampungnya itu jalan kaki sampai 6 jam ke lokasi peresmian, pengen lihat Muhammad Hatta. Bang Imad berangkat, lalu menonton pidato peresmian. Nah, dalam pidato itu Bung Hatta bilang, ini kita meresmikan Bendungan Asahan, kita akan perlu membangun lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Indonesia masa depan membutuhkan pembangkit energi lebih banyak lagi, bendungan seperti lebih banyak lagi. Dan beliau katakan ini, Indonesia akan membutuhkan insinyur-insinyur listrik yang banyak di masa depan. Lalu apa kata Bang Imad? Semua anak muda pulang kampung pengen jadi insinyur listrik. Karena kata-kata Bung Hatta. Dan itu sebabnya lalu Bang Imad katanya berangkat ke Jakarta, ke Bandung, ambil jurusan listrik, kata Bung Hatta. Walaupun sesudah perjalanan katanya kurang cocok. Jadi akhirnya pindah bidang gitu. Tapi saya mendengar cerita itu, kemudian reflektif aja. Segitunya ya? Apa ya segitunya? Bayangkan Bung Hatta itu profesinya apa itu? Kalau ditanya hari ini, profesinya apa Bung Hatta ini?
Politisi, okay? Yang dijauhi orang hari ini loh. Iya, politisi pidato, semua mendengarkan dan semua mengatakan saya akan taati apa yang dikatakan. Tidak ada yang pulang itu sambil mikir, adiknya Bung Hatta usaha listrik apa ya? Adiknya Bung Hatta ikut tender di mana ya? Temannya Bung Hatta punya urusan pembangunan. Nggak ada. Tidak ada satupun yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan Bung Hatta lagi ngasih kode sama teman-temannya, siap-siap proposal. Enggak. Bung Hatta lagi bicara dan anak-anak muda pulang pengen jadi insinyur listrik. Apa artinya? Ada kepercayaan tanpa syarat pada pemimpinnya. Itu yang harus kita kembalikan di Republik ini hari ini. Boleh tepuk tangan, tidak apa-apa. Itu yang harus dikembalikan, bagaimana pemimpin itu dipercaya dan kemudian rakyat bergerak bersama atas visi yang dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin itu, Anda kan insya Allah pemimpin ini kan? Betul ya? Oh, kurang yakin gitu loh. Yakin? Dek, dua orang angkat kursi di sini, Dek. Ini kursi ini, Anda yang kucir dan belakangnya yang putih, ini berdua ini, kursi ini diangkat, pindahin ke sana nih, supaya tidak ada pembatas di antara kita. Ya, angkat, pindahin ke situ. Nanti hadiahnya buku boleh dah. Ya, makasih. Memang akhir-akhir ini kursi itu sulit didapat, Bos ya. Aduh. Jadi makanya kalau udah punya kursi jangan ditinggal ya. Nanti kursinya diambil orang. Jadi teman-teman sekalian, sampai mana tadi ngomong kursi? Kaki saya turun ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah pemimpin. Nah, teman-teman di sini yang akan jadi intelektual muda, negarawan muda, entrepreneur muda, dan Anda akan jadi pemimpin. Anda adalah pemimpin, dan hari ini juga Anda pemimpin. Apa kriteria utama pemimpin muda dibandingkan pemimpin tua? Apa? Atau kira-kira gini, apa yang membuat Anda seseorang ini disebut pemimpin? Tanggung jawab, bagus. Apa lagi? Punya visi masa depan, oke. Mempengaruhi orang lain, jujur, bagus. Punya inovasi, semangat juang, tidak nepotisme. Waduh. Ada tuh nepotisme tetap pemimpin tuh. Oke. Apa lagi? Hah? Bisa membuat keputusan. Teman-teman, itu semua adalah pemimpin yang baik. Oke? Pertanyaannya bukan pemimpin yang baik itu seperti apa. Pertanyaannya apa yang membuat Anda disebut pemimpin? Sederhana, bila punya makmum. Iya teman-teman, Anda masjid nih, ada mihrabnya, ada sajadah imam. Anda sholat di mihrab, sholat di atas sajadah imam, tapi sendirian. Boleh nggak disebut imam? Nggak. Jadi yang membuat Anda disebut imam siapa? Mau begitu ada satu orang di belakang Anda, status Anda berubah jadi, ingat-ingat itu. Anda menjadi pemimpin hanya bila Anda diakui oleh orang lain sebagai pemimpin. Dan itu aja artinya apa? You are a leader only and if only you have follower. If you have no follower, you are no leader. Follower itu harus sukarela. Kalau follower dipaksa itu bukan follower. Namanya bawahan. Bawahan itu dipaksa harus ikut pada atasan. Tapi kalau pemimpin, Anda, nah karena itu anak muda, apa yang menarik? Anak muda Anda diakui oleh sebayanya. Itulah keunikan pemimpin muda. Karena Anda diakui oleh sebayanya. Sebayanya mengakui Anda. Dari mulai ketua kelas, ketua kelompok pramuka, kelompok PMR. Lalu Anda diakui oleh sebayanya. Pengurus masjid. Itu semua adalah pengakuan. Nah,
teman-teman sekalian, ke depan teman-teman akan ketemu dengan situasi di mana ada ruang berkiprah yang panjang. Ini kalau saya baca di sini ada abdi negara muda, ada profesional muda, ada entrepreneur. Tadi saya minta dibuatkan minta siapkan flip chart. Saya coba gambar di sini, teman-teman. Kenapa saya ingin obrolkan soal ini? Kalau disederhanakan, teman-teman, kalau disederhanakan, wilayah yang mungkin akan Anda masuki nggak apa-apa. Nah, ini dia. Sama seperti listrik ini mendadak mati. Tapi nggak usah konspirasi, memang ada kecelakaan di situ. PLN itu kasihan loh Bapak Ibu. Saya sering cerita, bekerja di pemerintah itu seperti PLN. Saat berfungsi nggak ada yang bilang terima kasih. Memang ada yang WA ke PLN terima kasih ya listrik nyala, nggak ada. AC nyaman, nggak ada. Tapi begitu mati PLN nomornya berapa? Brengsek PLN ini, parah PLN ini. Itu pas lagi mati, tapi pas lagi nyala nggak ada yang bilang terima kasih. Dia nanti begitu nyala baru bilang terima kasih ya sama PLN ya. Banyak insecurity loh di situ. Saya mencoba menggambarkan sebagai himpunan bagaimana saya paling nggak kita memilah masyarakat. Ini adalah sektor pemerintahan, politik, demokrasi. Ini adalah sektor bisnis, sektor pasar, market atau ekonomi, dan ini adalah sektor yang sulit diartikan menggunakan istilah lain. Saya menggunakan third sector, sektor ketiga. Ini sektor sosial, akademik, kampus. Nah, teman-teman sekalian, Anda akan ketemu dengan masa depan yang infinite. SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah, itu ada opsinya. Dari SD saya pilih SMP mana, dari SMP SMA mana, dari SMA kampus mana. Setelah selesai kampus apa? Ya, itu nggak lagi multiple choice, itu open ended. Berapa tahun? Nggak ada ujungnya. Kuliah ada ujungnya, SMA ada ujungnya. Tapi begitu di sana nggak ada ujungnya, teman-teman. Nah, saya ingin membayangkan teman-teman semua memproyeksikan kira-kira ruang Anda akan di mana nih? Di wilayah bisnis ekonomi, di wilayah politik, pemerintahan, demokrasi, atau di ruang sektor ketiga. Ini akademik, sosial, NGO di sini. Nah, tapi ini tidak terpisah. Ada yang berada di tengah sini. Dan ada juga yang bisa mengerjakan tiga-tiganya di sini. Oke? Teman-teman, saya melihat semakin Anda melatih diri untuk memiliki berbagai kegiatan di masa kuliah, maka semakin besar peluang Anda untuk berada di irisan ini nantinya. Dan yang berada di irisan ini bisa mengerjakan berbagai hal bersama-sama. Oh ya, makasih. Jadi, tapi udah jadi mas ini. Kalau sekarang jadi nggak proporsional nanti ya. Oke. Jadi teman-teman, irisan yang di sini nih, ini adalah irisan-irisan di mana mungkin Anda akan bisa memainkan peran secara bersamaan. Nah, saya membayangkan teman-teman dari sekarang mulai menambah ruang kegiatan sehingga Anda memiliki kebiasaan atau kompetensi untuk bisa berada di berbagai tempat. Ada orang yang hanya stuck di sini terus. Ada hanya stuck di sini saja. Dan ada, tidak salah, itu adalah pilihan. Ya. Tapi ketika melihat bangsa seperti kita, bangsa Indonesia yang sedang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa berbagai urusan, maka baik untuk bekal itu ditumbuhkan dari sekarang. Nah, saya ingin teman-teman mengajak teman-teman untuk menengok ke depan. Karena kekuatan anak muda itu pada kebaruannya. Jadi buat teman-teman di sini, ada harapan teman-teman untuk memproyeksikan ke depan. Kalau boleh saya usul Pak, bagian dari training ini, di ujung teman-teman membuat CV. Sudah pernah bikin CV? Sudah pernah. Kalau bikin CV itu
halaman depan paling atas tulisannya apa? Nama, bawahnya alamat, lalu alamat, nomor kontak gitu ya. Lalu bawahnya lagi satu paragraf menjelaskan kompetensi, betul ya? Habis itu riwayat pendidikan, riwayat kerja, begitu ya kira-kira. Nah, saya boleh usul, Anda nanti di ujung training ini punya itu. Tuliskan CV Anda. Lalu CV itu ditulis di tahun 2044. Jadi bayangkan Anda berada di tahun 2044. Alamatnya di mana ya? 20 tahun lagi Anda di mana ya? 20 tahun lagi di mana ya? Nah, teman-teman, masalah nomor satu tuh, di mana saya 20 tahun lagi? Oke? Itu Anda putusin tuh. Terus yang kedua, Anda tulis satu alinea. Siapa Anda di tahun 44? Ada satu paragraf menjelaskan diri Anda. Saya seorang entrepreneur yang memiliki usaha dengan omset sekian, dengan pegawai belasan ribu, memproduksi ABCDFG. Okay? Saya seorang cendekiawan yang telah menerbitkan belasan buku, jurnal-jurnal, artikel di mana, menguasai sekian bahasa. Itu deskripsi Anda 20 tahun lagi. Tulisnya sekarang. Jadi saya ingin titip pada Anda, bukan menulis CV Anda hari ini, itu gampang. Tapi saya ingin Anda menulis CV seakan-akan Anda berada di tahun 2044. Lalu masalah kedua, urutannya, tahun 24 sampai 27 apa yang Anda kerjakan? 27 sampai 30 apa? 30 sampai 35 apa? 35 sampai 40 apa? 40 sampai 44 apa? Anda harus bayangkan tuh, mau kemana? Nah, saya gambarkan ini tadi, sektor pemerintah, bisnis, dan sektor ketiga. Nah, terima kasih PLN gitu ya. Kan matinya bukan salah dia kan. Ada pohon tumbang ya tadi ya. Ada pohon tumbang. Nah, jadi teman-teman sekalian, coba Anda bayangkan sektor ini. Kalau saya boleh memberikan pandangan ke depan, sektor yang ukuran yang makin hari makin besar adalah sektor yang kanan atas. Itu makin hari makin besar. Bukan yang kiri tidak penting, tapi secara ukuran itu lebih kecil. Makin hari sektor ini akan makin besar. Dan kita makin membutuhkan pemimpin-pemimpin di dunia perekonomian yang memiliki semangat perjuangan. Yang memiliki kemauan untuk memajukan masyarakat, bukan hanya memajukan dunia usaha. Jadi sektor yang saya lihat akan berkembang. Tapi yang di sisi pemerintah, politik demokrasi, itu tetap akan instrumental. Secara jumlah mungkin akan berkurang. Kalau kita lihat ke depan, dengan adanya kemajuan teknologi, banyak aktivitas-aktivitas yang nanti akan mengalami digitalisasi, pemanfaatan artificial intelligence dan lain-lain. Jadi tren jangka panjangnya itu akan mengecil. Nah, sektor ketiga itu padat, besar, tapi dia tumbuhnya akan sangat bergantung kepada kekuatan sektor bisnis, pasar, dan perekonomian. Disitulah nanti mulai tumbuh. Nah, jadi saya usul, kalau boleh teman-teman, pikirkan untuk memiliki kekuatan di aspek ini. Lalu, apa yang kemudian perlu kita tumbuhkan sama-sama? Saya tidak mau jauh-jauh, saya mau mereview apa yang sudah disepakati di dalam kebutuhan masa depan lewat dunia pendidikan. 3 unsurnya. 1 adalah karakter, 2 adalah literasi, 3 adalah kompetensi. Yang karakter udah jelas lah. Karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral apa? Rendah hati, soleh, kemudian jujur. Itu contohnya. Karakter kinerja sederhana. Kerja kelas, kerja tuntas, kerja tangguh. Ini dua-duanya harus kuat. Jadi buat teman-teman semua di sini, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan ini membekali Anda dengan karakter itu. Karena kita tidak ingin jujur tapi licik. Tapi kita ingin juga kerja keras tapi culas. Kombinasi itu. Yang kedua literasi, semuanya. Literasi teknologi, literasi keuangan, literasi budaya, literasi negara. Itu kuasai. Yang ketiga kompetensi, 4K.
Pokoknya apa? Kreativitas, critical thinking, communication, collaboration. 4C. Jadi saya berharap teman-teman semua di sini 4 ini terutama ditumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan kolaborasi, dan kemampuan komunikasi. Itu udah standar, Anda sudah baca-baca di mana-mana. Nah, saya melihat umat ini harus bersiap untuk memenangkan kompetisi ke depan dengan cara membekali diri dengan 3 unsur tadi. Kenapa? Pondasinya sudah, teman-teman, ini pondasinya sudah. Iman, Islam, akhlak ini udah dapat nih semuanya. Tapi critical thinking, communication skill, kolaborasi, ini betul-betul dibutuhkan. Kekuatan kita harus ditumbuhkan di situ, apalagi di Indonesia. Kita benar-benar harus menumbuhkan kekuatan, kemampuan kolaborasi itu. Jadi reflektif aja teman-teman. Kemarin ngikutin nggak Olimpiade di Paris? Aktivis masjid nggak ngikutin Olimpiade. Ngikutin lah, kan nama Indonesia. Kita dapat emas, dapat perak, dapat perunggu. Kita dapat medali di mana? Dapat tebing, apa lagi? Angkat beban, apa lagi? Bulu tangkis. Perhatikan nggak? Lalu kita sering nggak ikut Olimpiade Science? Menang, sering kan? Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika. Oke, apa yang menarik dari kemenangan-kemenangan itu? Tidak ada kemenangan berkelompok. Semua kemenangannya individual. Apa itu artinya? Kita tidak menyiapkan untuk kolaborasi dari awal. Oke? Kita mengembangkannya pribadi-pribadi. Kalau sudah kolaborasi, gampang sekali retak. Sulit sekali bersatu. Saya juga ngalamin kemarin. Iya. Ada yang dukung, tapi yang dukung ini kalau bersatu tuh sering sulit. Walaupun sama-sama mendukung yang sama. Betul tidak? Iya. Di organisasi kemahasiswaan gitu. Sedikit-sedikit nanti bikin sempalan. Sedikit-sedikit bikin tandingan. Kapan kita ini bisa kolaborasi kalau dari awal kita nggak bangun? Jadi yang di sini Anda harus bisa menjadi bibit-bibit pembangunan kolaborasi untuk kebangkitan umat di Indonesia. Harus tuh. Dan itu artinya menahan ego, mau bisa kerjasama, bisa menghormati, bisa menghargai. Betul tidak teman-teman? Lihat tuh, masa menangi individual terus? Karena kita nggak bekerja. Kemudian critical thinking, ada tahulah critical thinking itu harus ditumbuhkan betul. Jadi teman-teman, ini semua menjadi bekal. Lalu saya ingin, itu cukup ya tentang ke depan. Lalu sekarang saya ingin cerita pengalaman pribadi. Karena, sekarang direkam. Ya. Harus lebih hati-hati dong ngomongnya ya. Ini susahnya, begitu ada rekaman kita harus self-censorship ini. Kalau enggak nanti kutipan-kutipannya terpotong repot kita. Betul, saya udah ngalamin berkali-kali sih. Kalau potongannya nggak pas itu aman ya. Salmannya aman. Yang di luar sananya itu loh. Nggak tahu kenapa ada orang-orang yang waktunya longgar, Pak, untuk melakukan cropping video, Pak, itu. Jadi buat yang nanti mau cropping video boleh baca rekaman saya ini ya, gitu. Ini kembali pada tadi, saya ingin sampaikan teman-teman, ketika pengalaman perjalanan kami, saya melihat bahwa walaupun kita memiliki tugas di kampus, tugas di dunia usaha, tugas di pemerintahan, tapi kita juga punya tanggung jawab moral sebagai anak bangsa. Dan sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari perjuangan umat, kita harus melakukan aktivitas di luar, yaitu membangun gerakan apapun, terlibat dalam gerakan apapun. Jadi saya usul pada teman-teman semua, proyeksi ke depan, memiliki kekuatan pada bidang dan karirnya, tapi membangun gerakan, memperkuat gerakan sebagai aktivitas tanggung jawab moral. Kami dulu lakukan, kita membuat namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Di mana Indonesia Mengajar itu merekrut sarjana-sarjana untuk menjadi guru di pelosok-pelosok Indonesia. Nah, dalam menjalankan itu, teman-teman, ini dari pengalaman kami, kita perlu
mencari narasi untuk menerjemahkan gagasan agar dia bisa menggerakkan. Narasi yang menggerakkan. Jadi teman-teman, ke depan saya usul memikirkan serius apa yang Anda kerjakan dan mikirkan bagaimana mengajak orang lain untuk terlibat dalam gerakan yang mungkin nanti Anda buat. Jadi jangan hanya membuat program, tapi membuat gerakan. Dalam gerakan ada program, tapi dalam program belum tentu ada gerakan. Nah, ini artinya kalau ketemu dengan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Jadi kekuatannya apa? Ada pada mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Nah, itulah yang menjadi gerakan. Kami ketika memulai Indonesia Mengajar bukan mencoba menyelesaikan masalah, tapi mencoba mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Nah, dengan begitu, maka kita akan membangkitkan rasa kepemilikan atas masalah. Negeri ini, Republik ini dibangun dengan semangat gerakan, bukan program. Dan cirinya semangat gerakan apa? Semua orang ikut turun tangan. Semua orang ikut terlibat. Coba bayangkan, kalau negeri ini diatur sebagai program. Mempertahankan kemerdekaan itu programnya Kementerian Pertahanan. Tentara sekutu datang, rakyat bilang, silahkan Kementerian Pertahanan berperang melawan sekutu. Karena itu program Anda. Rakyat nunggu aja, semoga menang. Kalau kalah dikritik, kalau menang dipuji. Itu program. Tapi gerakan, semua turun tangan, semua terlibat. Kenapa? Karena saya merasa memiliki atas ini semua. Nah, dalam perjalanannya, ini nuansa gerakan itu makin hari makin turun. Sehingga semua yang dikerjakan besar-besar Republik ini disebutnya program, bukan sebagai gerakan. Nah, saya berharap teman-teman di sini, Anda bersiap untuk mengembalikan spirit gerakan itu kembali. Agar negeri ini penuh dengan gerakan. Karena begitu gerakan, dia akan bisa mengajak semua terlibat, dia akan bisa bertahan lintas generasi. Dan itulah spiritnya gerakan. Dan tokoh-tokoh gerakan itu tidak bisa dimunculkan di ujung. Di ujung itu masih tengah karir. Dimulainya ketika masa penumbuhan. Kapan masa penumbuhan? Salah satunya masa mahasiswa. Di sini semua mahasiswa. Mayoritas. Coba yang mahasiswa angkat tangan. Oke. Semua ini sudah menikah belum menikah? Belum. Jadi ini adalah forum apa jadi namanya Bu? Mudah-mudahan ya teman-teman mahasiswa berarti ini pelatihan. Belum menikah berarti masih panjang nih perjalanan Anda ke depan. Saya pesan tumbuhkan spirit gerakan itu dari sekarang. Terlibatlah gerakan. Dan itu kemudian jadi bekal untuk kita ke depan. Ini, Bapak sekalian, teman-teman semua yang saya hormati, menjadi makin penting lagi karena kita berada di abad 21, di mana Anda semua adalah native di dunia digital. Kami non-native, tapi teman-teman native di situ. Dan di genggaman Anda ada kekuatan yang mampu menggerakkan yang seringkali terlewatkan. HP Anda. HP Anda itu adalah sebuah instrumen di mana Anda bisa menjadi penggerak. Bulan Agustus lalu ada darurat peringatan darurat. Peringatan darurat itu kemudian menjadi contoh, menjadi gerakan. Banyak sekali lewat gerakan digital itu muncul gerakan. Jadi bila dahulu ketika membangun gerakan itu dibutuhkan resources yang besar, hari ini tidak lagi. Anda bisa membangun sebuah gerakan walaupun dengan resource yang ada di badan kita sendiri, minim. Karena itu teman-teman membutuhkan kreativitas, kejelian tadi, kemampuan critical thinking, kemampuan kreativitas, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi. Anda bisa bangun gerakan. Nah, ini teman-teman sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Jadi dengan bekal itu kami berharap teman-teman bisa menumbuhkan spirit gerakan lebih mudah ke depan. Teman-teman sekalian, saya berharap kita bisa berdiskusi lebih jauh. Nanti ada pertanyaan, ada komentar, silahkan Anda ungkapkan, nanti kita diskusi lebih jauh. Yuk.